Bayangkan kita hidup di gurun pasir, musim panas tiba, matahari bersinar, bukan sekedar terang, tapi membakar. Angin tak membawa kesejukan, justru membawa debu dan panas yang menyesakan di dada. Di saat seperti ini, ketika kebutuhan hidup tinggi, panen belum datang, ternak lemah, dan air pun sulit, justru panggilan jihad diumumkan. Inilah kata kisah Perang Tabuk, di mana sebuah perjalanan panjang dan berat di bawah terik mentari bukan sekedar fisik, tapi juga ujian iman. Tahun ke-9 Hijriah, berita datang bahwa Kaisar Romawi Timur, kekuatan superpower saat itu, hendak menyerang wilayah kaum muslimin dari utara. Rasulullah SAW sebagai pimpinan yang bijak tidak menunggu hingga musuh datang. Beliau memutuskan untuk menyongsong ancaman itu lebih awal. Tapi beliau tahu ini bukan perjalanan biasa, ini adalah ekspedisi yang melelahkan, menyiksakan, dan membutuhkan kekuatan lahir dan batin. Berbeda dari strategi militer biasanya, Rasulullah SAW secara terbuka mengumumkan tujuan ekspedisi ini, yaitu perjalanan jauh ke utara ke daerah Tabuk, di mana dekat perbatasan Romawi. Kenapa sih terbuka? Karena ini bukan perang biasa, ini adalah ujian. Yang ikut bukan hanya mereka yang kuat fisik, tapi mereka yang kuat iman. Kondisi kaum muslimin saat ini juga sangat sulit. Banyak yang tidak memiliki kendaraan, kurma belum dipanen, keuangan rumah tangga pun pas-pasan. Tapi Rasulullah SAW mengajak mereka semua, bukan dengan paksaan, tapi dengan sentuhan hati. Di tengah keterbatasan, justru banyak sahabat yang menunjukkan cinta dan pengorbanan yang luar biasa. Utsman bin Affan radhiyallahu anhu bangkit, menyumbangkan 300 unta lengkap dengan pelana dan bekalnya. Beliau juga bahkan menyumbangkan 1000 dinar, setara miliaran rupiah hari ini. Rasulullah SAW begitu terharu bahkan berkata, tidak ada yang membahayakan Utsman setelah hari ini. Sahabat lain pun datang membawa segenggam kurma, itu saja yang ia punya. Ia berkata, wahai Rasulullah, ini yang saya punya. Rasulullah SAW tersenyum dan menerimanya dengan lembut, karena bukan jumlah yang Allah nilai, tapi keikhlasannya. Tapi tidak semua ikut. Ada sebagian orang yang memilih tinggal di rumah. Mereka bukan tidak kuat fisik, tapi lemah keyakinan. Mereka beralasan, ini musim panas, perjalanan berat, musuh besar, dan hasil pun belum tentu pasti. Allah mengabadikan sikap ini dalam surat Al-Quran, dalam surat At-Taubah ayat 81, di mana Allah berfirman, katakanlah api neraka jahanam itu lebih panas. Kalimat ini juga menyentuh jiwa. Mereka takut panas dunia, tapi lupa dengan akhirat yang jauh lebih panas dan lebih menyakitkan. Perang Tabuk ini juga bukan sekedar perjalanan geografis, tapi perjalanan menembus perbatasan kemunafikan, kemalasan, dan keegoisan. Rasulullah SAW bersama 30.000 pasukannya berangkat menuju utara dari Madinah ke Tabuk. Jaraknya lumayan lebih dari 700 km. Untuk kita sekarang mungkin setara dengan berjalan kaki dari Jakarta ke Bali. Unta lelah, perbekalan menipis, dan para sahabat harus berbagi makanan. Ada kisah yang menyentuh, di mana satu butir kurma dibagi 2 orang. Bahkan ada yang sampai memeras daun-daunan untuk dijadikan makanan. Tapi tidak ada yang mengeluh, karena mereka tetap bertahan. Kenapa sih? Karena mereka tidak sekedar berjalan dengan Nabi, mereka berjalan dalam cinta kepada Allah. Mereka sadar ini bukan soal kenyamanan, tapi keberpihakan, berdiri di sisi Rasulullah SAW atau tinggal di zona aman. Sesampainya di Tabuk, ternyata pasukan Romawi tidak datang. Beberapa sejarawan mengatakan mereka gentar ketika mendengar pasukan Islam bergerak cepat dan penuh keyakinan. Mereka mundur, tidak menjadi menyerang. Tidak ada darah yang tumpah, tidak ada panah yang dilepaskan, tapi tetap saja ini adalah kemenangan besar. Kenapa sih? Karena Rasulullah SAW berhasil menunjukkan kepada dunia bahwa umat Islam bukanlah umat lemah. Mereka siap menghadapi tantangan, bahkan yang paling berat sekalipun. Beberapa suku di perbatasan utara Arab segera menawarkan perjanjian damai dengan Rasulullah SAW. Islam semakin diperhitungkan secara diplomatis. Di balik kemenangan itu, ada kisah yang menggugah jiwa. Ada 3 sahabat Nabi, yaitu Ka'ab bin Malik, Murarah bin Rabi, dan Hilal bin Umayyah. Tidak ikut perang bukan karena malas, tapi mereka terlena. Ketika pasukan pulang ke Madinah, mereka sadar kesalahan mereka.
Ka'ab bin Malik datang kepada Rasulullah SAW dan berkata dengan jujur, "Aku tidak punya alasan wahai Rasulullah." Kejujuran itu mungkin berat, tapi karena kejujuran itulah Allah menurunkan ayat khusus untuk mereka, di mana yang menjelaskan tentang dan terhadap 3 orang itu yang ditangguhkan atau penerimaan taubatnya di Quran Surat At-Taubah ayat 118. Setelah 50 hari penyesalan dan pengucilan sosial, akhirnya taubat mereka diterima. Allah menyebutkan hati mereka terasa sempit, seakan dunia tidak cukup luas, tapi mereka bertahan dan Allah ampuni mereka. Perang Tabuk juga bukan hanya tentang unta dan padang pasir, tetapi tentang iman yang diuji dalam kondisi yang paling tidak nyaman. Mungkin hari ini kita tidak berjalan dengan ribuan kilometer, tetapi kita menjalani tabuk kita masing-masing, yang dimana ketika kita harus memilih antara kebenaran dan kenyamanan, ketika kita harus memberi saat kita sendiri juga sedang kekurangan, atau juga ketika kita diminta berjuang untuk agama tapi kita ragu, malas, atau menunda. Tabuk juga bukan hanya sejarah, tetapi cermin, di mana kita melihat apakah kita seperti Utsman bin Affan yang memberi bahkan tanpa diminta, atau seperti sahabat yang hanya mampu membawa 1 genggam kurma tapi tetap datang dengan wajah penuh harapan, atau jangan-jangan kita seperti mereka yang tinggal di rumah merasa aman dari panas dunia tapi lupa pada panasnya hisab akhirat. Perang Tabuk ini adalah perjalanan yang penuh cinta kepada Allah dan Rasul-Nya, cinta yang mengalahkan panas, haus, dan jarak. Ia mengajarkan bahwa iman bukan sekedar keyakinan di hati, tapi kesediaan untuk berjalan meski berat, memberi meski sedikit, dan bertahan meski sendiri. Mari kita tanyakan kepada diri kita sendiri, sudahkah kita menempuh Tabuk hari ini, atau kita masih tinggal di rumah dengan 1000 alasan? Semoga Allah dijadikan kita bagian barisan mereka yang selalu siap menjawab panggilan perjuangan walaupun panas, walaupun berat, karena kita tahu surga bukan untuk orang yang hanya ingin nyaman, tapi untuk mereka yang siap berjuang.